Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum guru mengawalinya, biar anak-anak tambah semangat, biar anak-anak tambah fokus untuk mengikuti pelajaran dari ibu guru. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi ya biar makin semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat semuanya ya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran Bu Guru hari ini? Oke. Sekali lagi. Kita di sini sekolah diharapkan bisa menjadi anak yang cerdas, juga anak yang berakhlakul karimah. Oke, kita tepuk anak soleh dulu. Semoga kita yang di sini menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Oke. Tadi Bu Guru udah tanya kabarnya belum ya? Oke, Bu Guru tanya kabarnya sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawabnya begini ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Oke, Bu Guru coba ya. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sip. Jempol semua buat anak-anak. Oke, kali ini Bu Guru akan melanjutkan apa yang sudah Bu Guru jelaskan di pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin Bu Guru sudah menyinggung sedikit mengenai bentuk-bentuk benda. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan bentuk-bentuk benda yang sudah Bu Guru sampaikan di pertemuan kemarin. Untuk lebih jelasnya Bu Guru jelaskan di pertemuan ini. Oke, kita simak bersama-sama ya. Oke, tadi sudah salah, berdoa. Oke, ada pertanyaan. Coba anak-anak lihat semuanya. Pertanyaan di atas. Pernahkah anak-anak melihat benda di bawah ini? Benda apa ya Bu Guru? Nah, ini. Oke, buku gambar. Nah, pasti anak-anak yang di sini sudah pernah melihat buku gambar. Karena apa? Buku gambar merupakan salah satu alat tulis yang dimiliki oleh siswa. Betul, buku gambar. Selanjutnya, apa itu? Papan catur. Betul sekali, papan catur. Biasa dipakai untuk olahraga catur. Mungkin saja anak-anak pernah melihat papan catur ini ketika sedang dimainkan oleh orang tua atau dimainkan oleh kakak-kakak kelas kita ketika jam olahraga, atau bahkan anak-anak sendiri sudah pernah memainkannya. Kemudian, yummy, apa itu? Makanan yang enak, makanan yang manis. Bentuknya seperti itu, tengahnya bolong. Apa itu? Sip.
seperti itu. Di tempat umum, di depan sekolahan, di depan rumah sakit, di depan pasar, itu biasanya ada di samping-samping jalan raya itu ada. Kalau mungkin anak-anak belum pernah melihatnya, coba nanti atau kapan-kapan ketika anak-anak bepergian, coba diamati di sekeliling anak-anak itu adakah benda-benda baru yang mungkin anak-anak belum pernah lihat, dan ketika itu anak-anak lihat, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang baru. Mungkin seperti ini contohnya. Ini adalah rambu-rambu yang sering dipasang di pinggir jalan. Oke. Nah, dari keempat benda tadi ada apa tadi? Buku gambar, ada donat, ada papan catur, kemudian ada rambu-rambu. Itu merupakan contoh-contoh dari bangun datar. Oke, bangun datar. Ya, namanya bangun datar. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi bangun datar. Itu termasuk dalam pelajaran matematika ya. Selanjutnya, nih, apa itu bangun datar? Apa ya bangun datar ya? Adakah yang tahu di sini anak-anak? Bangun datar itu apa? Coba kita berpikir kritis. Bangun datar. Kalau kita melihat gambar-gambar yang tadi, apa sih bangun datar itu? Oke. Jadi ini, bangun datar adalah bagian bidang yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Tuh. Bagian bidang yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tebal. Itu namanya bangun datar. Jadi ya datar aja gitu namanya. Kalau ada sebuah benda yang memiliki tebal atau memiliki tinggi, itu nanti disebutnya bukan lagi bangun datar, melainkan bangun ruang, karena memiliki ruang tinggi dan tebal tadi. Bedanya dengan bangun datar adalah tidak memiliki tinggi dan tebal. Ya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, bangun datar itu adalah bagian bidang yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Itu bangun datar. Kita untuk kali ini belajar tentang bangun datar dulu ya. Oke. Selanjutnya, jadi bangun datar itu ada beberapa macam, ada beberapa bentuk dari bangun datar sendiri itu adalah ada yang namanya bangun datar segi empat. Kok segi empat? Kenapa dinamai segi empat? Jawabannya di sini. Segi empat itu ada dua bagian, dibagi menjadi dua segi empat itu. Yang pertama adalah persegi. Oke, gambarnya seperti itu. Warna apa ya? Hijau atau kuningan. Pada gambar persegi. Ini adalah gambar persegi. Persegi itu bagian dari segi empat. Persegi itu bagian dari segi empat ya. Yang kedua adalah persegi panjang. Kira-kira gambarnya seperti apa? Oke. Ini adalah gambar persegi panjang warna biru. Yang warna hijau ini adalah gambar persegi, dan yang sampingnya gambar hijau itu adalah
gambar persegi panjang. Untuk membedakannya itu bagaimana Bu Guru? Oke, kita lihat. Yang persegi ini persegi. Persegi itu dia memiliki garis tepi yang ukurannya sama. Garis tepi ukurannya sama. Misalnya dia memiliki garis tepi 10 cm, maka semua garis ini juga 10 cm. Atas, bawah, samping ini juga 10 cm. Itu namanya persegi. Nah, yang kedua ini adalah persegi panjang. Yang persegi panjang itu dia memiliki panjang dan lebar. Yang berbeda ya antara kalau kiri dan kanan itu ukurannya sama. Bedanya itu dengan yang di atas dan di bawah. Di atas di bawah itu ukuran sama. Jadi ini sejajar ini sama. Dan yang garis ini sejajar samping-samping ini juga sama. Sampai sama dengan samping. Yang atas sama dengan yang bawah. Nah, itu adalah persegi panjang. Yang di sini dimaksud sama itu ukurannya ya. Misalnya, kalau di samping sini itu 10 cm, maka yang di sampingnya juga harus 10 cm. Nah, jika yang di atas di sini kan ini lebih panjang daripada yang di samping ya. Maka misalnya ini yang di sini 20 cm, maka yang di bawah juga 20 cm. Seperti itu. Itu untuk cara membedakan persegi dan persegi panjang. Jadi kalau persegi itu sama semua ukurannya, kalau persegi panjang kotak, kalau biasa kita sebut segi 4 tapi panjang. Nah, itu persegi panjang. Untuk sifat atau ciri-cirinya itu antara persegi dan persegi panjang itu sama. Nih, coba kita lihat ya. Persegi juga persegi panjang itu memiliki 4 sudut. Sudut itu apa, Bu? Sudut itu adalah biasanya anak-anak menyebutnya pojokan. Nah, pertemuan antara dua sisi itu disebut sebagai sudut. Coba kita hitung sudutnya persegi. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 sudut di bangun datar persegi. Selanjutnya adalah bangun datar persegi panjang. Itu sama, dia juga memiliki 4 sudut. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, sama ya. Sifatnya itu sama antara persegi dan persegi panjang. Sama-sama memiliki 4 sudut, 4 pojokan. Makanya disebut sebagai segi 4. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, atau ciri yang kedua adalah memiliki 4 sisi. Nah, sisi tadi apa? Sisi tadi adalah garis tepinya. Ada 4 maksudnya. Ada 4 tuh yang mana, Bu Guru? Nih, kita sama-sama lihat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada 4 garis yang bisa membentuk sebuah persegi. Kemudian yang di persegi panjang sama, dia juga memiliki 4 sisi. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sama-sama memiliki 4 sisi, 4 garis tepi yang bisa membentuk sebuah
bangun datar. Bangun datar apa tadi? Kalau sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4 apa? Oke, betul. Namanya bangun datar segi 4 gitu ya. Selanjutnya yaitu bangun datar segitiga. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan yang namanya segitiga. Oke, untuk lebih jelasnya ini gambarnya segitiga. Segitiga seperti itu. Nih, segitiga. Oke. Ciri-cirinya, sifatnya dia memiliki 3 sudut, berbeda dengan persegi panjang dan persegi. Kalau persegi panjang dan persegi dia memiliki 4 sudut karena punya 4 garis. Bedanya dengan segitiga, segitiga itu hanya memiliki 3 garis. Ini segitiga memiliki 3 sudut ya. Kita hitung 1, 2, 3. Itu memiliki 3 sudut, 3 pojokan. Dan memiliki 3 sisi karena garisnya ada 3. Nih, 1, 2, 3. Oke, garis samping 2 sama garis yang di bawah 1. Itu adalah sisinya. Jadi makanya bisa disebut segitiga itu karena bangun datar ini memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Paham ya? Oke, sudah dapat apa tadi? Segi 4 yang terbagi jadi persegi dan persegi panjang. Kemudian ada lagi segi 3. Pintar. Oke. Selanjutnya apa ya? Masih ada nggak ya? Oh, masih ternyata. Apa itu? Lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Oke. Lingkaran. Oke, anak-anak sudah tidak asing dengan gambar lingkaran pastinya. Dari TK itu sudah diajarin. Lingkaran itu seperti ini anak-anak. Sampai ada lagunya lingkaran kecil, lingkaran besar kan? Oke. Lingkaran, nih gambar warna hijau itu. Lingkaran itu seperti ini. Nah, di kelas 1 ini kita mempelajari sifatnya, sifat dari bangun datarnya itu. Lingkaran. Apa? Ini tidak memiliki sudut. Kok bisa ya tidak memiliki sudut ya? Kenapa kira-kira? Tadi sudut tadi tandanya apa coba? Oke, betul. Pojokan ya. Sudut itu ada pojokannya, tandanya itu. Nah, lingkaran kan tidak memiliki pojokan dia. Lingkaran tidak memiliki pojok, makanya dia tidak memiliki sudut. Sudut kan tadi pertemuan antara 2 garis. Nah, ini kan tidak ada. Tidak ada 2 garis. Dia hanya memiliki 1 sisi, 1 garis yang membentuk sebuah lingkaran. Nah, itu. Karena hanya 1 garis, makanya tidak ada pertemuan antara 2 garis. Karena hanya 1 garis, makanya tidak memiliki sudut. Gitu ya. Tidak memiliki pojokan. Melingkar, garisnya bertemu melingkar. Nah, oke, itu adalah lingkaran. Kira-kira masih ada lagi nggak ya bangun datar ya? Oh, sudah. Berarti bangun datar yang perlu kita pelajari di kelas 1 ini yaitu bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar segitiga, dan bangun datar lingkaran. Oke, di sini Bu Guru ada beberapa contoh mengenai bangun datar. Nih, yang pertama adalah nih, Bu Guru pegang apa kira-kira? Oke, betul sekali. Ini adalah bangun datar persegi karena sisinya sama panjang.
4, kemudian dia memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Bedakan dengan yang ini ya. Nah, ini sangat beda sekali. Yang di tangan kanan Bu Guru ini adalah persegi, dan yang di tangan kiri ini adalah persegi panjang. Betul. Lanjut, kemudian apa? Coba, ini apa ini? Oke, ini adalah segitiga. Oke, segitiga. Segitiga. Kenapa segitiga? Oke, betul sekali sesuai sifatnya tadi ya. Ada 3 sudut dan ada 3 sisi, 3 garis. Ini segitiga. Selanjutnya, apa ini kira-kira? Maaf. Nih. Guru punya apa ini kira-kira? Bentuknya? Oke, betul sekali. Pintar semua anak-anak. Ini adalah lingkaran. Lingkaran, dia tidak memiliki sudut dan hanya memiliki 1, 2 apa? Sisi. Betul. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita coba bernyanyi bersama ya, biar fresh dan juga biar bisa semakin mengenal apa itu bangun datar, mengenal melalui sebuah lagu. Oke, bangun datar.
Ini gambar jendela. Oke, jendela. Jendela yang dicontohkan Bu Guru di sini jendelanya berbentuk persegi karena ukurannya sama semua. Oke. Selanjutnya, contoh dari benda yang berbentuk persegi panjang. Apa tadi? Persegi panjang contohnya di awal tadi kira-kira anak-anak lihat apa? Nah, buku gambar. Buku gambarnya anak-anak itu bentuknya adalah persegi panjang. Nah, coba dibuka sendiri-sendiri. Buku gambarnya dilihat bentuknya apa? Oke, persegi panjang kan? Persegi panjang karena ukurannya berbeda ya. Samping sama atas bawah berbeda ya ukurannya. Itu persegi panjang. Kemudian, nih ada pintu. Setiap hari kita melewati pintu. Tanpa kita sadari, ternyata pintu itu termasuk bangun datar yang namanya persegi panjang. Selanjutnya apa? Nih, ada papan tulis. Papan tulis anak-anak di sekolah, di dalam kelas itu bentuknya persegi panjang. Betul sekali. Itu adalah beberapa contoh dari benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, nih, segitiga. Segitiga tadi seperti ini ya, segitiga. Apa ya kira-kira yang berbentuk segitiga? Coba sebelum Bu Guru kasih contoh, apakah anak-anak tahu benda apa yang berbentuk segitiga? Oke, betul sekali. Tadi di awal tadi ya, yang ada rambu-rambu tadi ya, bentuknya segitiga. Oke, nah betul, segitiga. Nih, wow, jadi apa ya? Ini adalah potongan dari pizza. Potongan dari pizza. Bentuknya segitiga. Kemudian, nih ada atap rumah. Atap rumah, bentuknya juga segitiga. Coba nanti anak-anak keluar dari dalam ruangan, coba dilihat di depan rumahnya. Coba dilihat, ditengok di atas, nengok ke atas, nengok ke atap, apakah atapnya berbentuk segitiga atau bukan. Coba nanti anak-anak buktikan ya. Oke, itu adalah beberapa contoh dari bentuk segitiga, bangun datar segitiga ya. Selanjutnya apa ya? Lingkaran. Oke, lingkaran tadi ada donat yang bikin tambah lapar. Tadi sudah lihat pizza, sekarang lihat donat, makin lapar deh. Oke, donat bentuknya lingkaran, betul bisa belimbing. Lingkaran itu bisa membelimbing. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, ada uang seribuan, koin. Nah, biasanya uang sakunya anak-anak ya, dikasih orang tua uang seribuan, koin. Itu bentuknya adalah lingkaran, betul sekali. Dan kemudian apa? Nah, ini kalau makan, anak-anak makan pakai piring. Piringnya ternyata itu adalah bagian dari bangun datar yang berbentuk lingkaran. Betul, bentuknya lingkaran. Tadi ada donat, ada uang koin seribuan, ini ada piring berbentuk lingkaran.
biar garisnya lurus. Persegi kita buat ukuran sisinya adalah 10 cm, 10 cm. Jadi kalau ukuran 10 cm, maka semua juga harus 10 cm. Kanan, kiri, atas, bawah 10 cm. Jadi bikin 10 cm dari angka 0 sampai 10. Kemudian di sisi bawah juga sama dari angka 0 sampai 10. Kemudian di sisi samping juga dari angka 0 sampai 10. Nah, di sisi atas juga sama angka 0 sampai angka 10. Oke. Nah, itu adalah gambar dari bangun datar persegi. Betul sekali. Oke. Selanjutnya coba kita buat persegi panjang. Persegi panjang. Nah, seperti gambar di sini, gambar warna biru ya. Oke, persegi panjang itu ukuran sisinya berbeda ya. Sisi samping sama atas bawah itu berbeda. Coba kita buat, kalau di sisi samping kita dibuat 10 cm sampai angka 10. Sebentar, ini tadi 10. Ini tadi 10 semua ya. Ini 10 semua. Nah, yang persegi panjang jika sisinya di sini 10, maka di sisi atas dan di sisi bawah itu tidak boleh 10, harus lebih dari itu karena ranjangnya berbeda. Coba kita buat 20 cm. Oke, sebentar. Nih, 20. Di sini 20. Nah, kira-kira yang samping sini berapa? Oke, betul, sama dengan yang samping ini ya. Itu berarti 10. Berarti yang di situ 10. Oke, ini 10. Nah, sekarang yang di atas berarti berapa? Oke, betul, 20 sama dengan yang di bawahnya. Kita tarik garis lurus, 20. Oke, nah ini terlihat sekali perbedaannya antara persegi dan persegi panjang. Jika persegi maka sisinya ukurannya sama. Jika 10 untuk satu sisinya, maka keempat sisinya juga 10 sama. Dan persegi panjang ini berbeda ya. Yang sama itu atas dan bawah. Yang sama lagi sampingnya. Samping itu kembar. Terus yang atas itu kembarnya sama yang bawah ukurannya. Nah, ini adalah persegi panjang. Selanjutnya adalah segitiga. Kita buat 3 garis. Ini sekarang segitiga. Kita buat 3 garis samping dulu. Oke, ini boleh bebas. Nah, sampingnya garis miring ya, jangan garis yang lurus. Nanti tidak jadi segitiga. Oke, garis miring dua-duanya, kanan kiri. Selanjutnya yang di bawah kita buat garis lurus untuk menunjuknya. Oke, sudah jadi segitiga, ada 3 garis. Oke, selanjutnya adalah lingkaran. Lingkaran itu seperti ini. Kayak ulang koin tadi, lingkaran. Paham ya? Itu lingkaran. Itu adalah cara membuatnya. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang tadi.
sudah, kita ke nih contoh soal. Ada Bu Guru punya beberapa gambar. Pertama ada gambar tempat menabung, celengan biasanya kita sebutnya. Kemudian ada penggaris panjang, nih seperti yang bukunya. Ada hanger untuk menjemur pakaian. Kemudian ada kue ulang tahun, oke. Ada uang seribuan, ada roda, ada cincin, dan ada apa ini namanya? Tenda anak ya. Nah, tugasnya adalah untuk mengklasifikasikan apakah benda-benda tadi berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, atau lingkaran. Gitu. Coba dicermati dulu. Kita ke gambar yang pertama ini ya. Ini kira-kira celengan ini berbentuk apa ya? Oke, betul sekali. Persegi. Bentuknya persegi. Kemudian lanjut ke ini, jemuran baju hanger. Bentuknya apa kira-kira? Oke, betul. Segitiga. Selanjutnya ada uang seribuan. Bentuknya apa? Ya, betul lagi. Bentuknya adalah persegi panjang, persegi panjang. Nah, yang di bawahnya ada gambar cincin. Ini ada gambar cincin. Bentuknya apa? Lingkaran, betul sekali. Nah, sekarang sisi yang sebelah sini. Ini ada gambar penggaris panjang seperti punya Bu Guru ini. Bentuknya apa? Persegi panjang, betul. Wah, sudah terbuka ya. Ada cake yang bentuknya persegi. Kemudian ada apa ini? Roda ya, bentuknya lingkaran ya. Berarti yang ini apa bentuknya? Segitiga, betul sekali. Itu adalah beberapa contoh dari benda-benda yang ada di sekitar kita yang merupakan bangun datar. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak bisa mengenal yang namanya bangun datar. Betul, bangun datar apa saja? Segi 4. Oke, segi 4 ada persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Kemudian anak-anak tahu tentang segitiga dan lingkaran. Betul sekali. Itu adalah macam-macam bentuk dari bangun datar. Contohnya banyak sekali yang ada di lingkungan kita. Tugasnya anak-anak adalah silakan anak-anak mencari contoh benda-benda yang ada di sekitar. Boleh benda yang di rumah, boleh benda yang di sekolah, atau benda di mana saja yang anak-anak temui. Dan anak-anak tulis itu termasuk benda persegi atau persegi panjang atau segitiga atau lingkaran gitu ya. Itu tugasnya anak-anak. Oke. Oke, sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ini adalah materi yang Bu Guru sampaikan di hari ini. Pembelajaran kali ini tentang bangun datar tadi. Semoga anak-anak paham. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.
pelajari kembali di rumah. Oke, bersama orang tua dulu ya. Oke, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Jika Bu Guru banyak salahnya, Bu Guru minta maaf dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya juga. Oke, sebelum diakhiri jangan lupa berdoa dulu ya. Kita baca dulu doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah bersama-sama.